jiwa atau nafs, ya. Nanti yang disebut nafsul mutmainnah, nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsu itu disebut apa? Pengendali atau raja, ya. Raja yang membawa atau mengendalikan kerajaan badan ini, ya. Nah, anggota kerajaan itu ya tangan, kaki, mata, telinga, hidung, itu anggotanya. Nah, raja ini, si jiwa ini dalam mengelola kerajaan dibantu oleh akal. Oleh apa? Akal. Jadi akal ini sangat penting karena dia membantu si jiwa untuk mengendalikan kerajaannya. Ya. Nah, akal ini kalau dia dibiarkan liar, ya, maka akalnya jadi ngaco. Ya. Dia liar, dia ngaco. Dia dikasih pengetahuan sembarangan misalkan, dia akan ngaco. Ya. Jadi kalau kita lihat orang ngaco-ngaco, gagasannya, idenya, karena akalnya itu dikasih asupan-asupan yang beracun, ya. Tapi kalau nggak dikasih pengajaran, akal ini dia akan bodoh, ya. Jadi ada ifrat, ada tafrid namanya, ya. Ifrat itu berlebihan, berlebihannya menggunakan akal sesuka-sukanya, apa saja dibaca, apa saja di YouTube, apa saja didengerin. Padahal tuh ketika kita dengerin apa saja itu akan apa? Kita sedang mengkonsum, memberi makan akal kita. Ya, hati-hati. Jadi harus pilih-pilih konten. Ya. Harus pilih-pilih apa? Konten, jangan sampai akal kita kena racun, ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan pada apa yang ia makan. Bukan hanya makanan fisik, ya. Singkong, ubi, nasi, sambal itu bahaya hanya mengenai fisik. Tapi kalau makanan akal berupa ilmu pengetahuan, kalau salah dia meracuni cara berpikir kita. Ya. Nah, kalau dia akal ini bagus mengkonsumsinya, dia dikasihkan ilmu yang bagus, ya, Al-Quran itu bagus, hadis itu bagus, ya. Tapi juga dikasih ilmu logikanya. Kalau enggak, ya akal ini banyak sekali sampah-sampah yang mengaku hadis itu. Ya. Jadi hadis itu banyak sekali sampahnya. Ya, kalau kita pakai akal ya, tapi kalau kita nggak pakai akal ya semua hadis kita terima. Sampah apa kita terima. Itu banyak sekali. Ya. Saya pernah bilang ke Ustadz Iqbal, itu di Bukhari itu ada hadis, ya, Nabi Musa itu mandi bareng-bareng. Nabi Musa itu nggak mau mandi bareng-bareng sama umatnya. Kata umatnya, tahu nggak kalian, Musa itu nggak mau mandi sama kita karena dia kondor, karena dia hernia, gitu. Satu ketika Allah ingin dicerita hadis itu, Allah ingin mensucikan dari tuduhan-tuduhan itu, ya. Akhirnya Nabi Musa mandi di sungai, bajunya disimpan di batu besar, ya. Habis mandi mau udahan, itu batunya lari. Sehingga Nabi Musa kejar-kejar itu. Sehingga dilihat sama umatnya. Oh ternyata nggak kondor.
Apa begitu cara Tuhan menyelamatkan wajah nabinya? Hah? Ini kalau kita pakai akal, hadis ini langsung ketolak, gitu. Ya. Tapi kalau kita nggak pakai akal, oh dia sahih. Kenapa? Karena Bukhari. Bukhari itu jujur, dia bilang sahih Bukhari. Artinya sahih menurut saya. Ya menurut kamu kalau kamu pakai akal belum tentu sahih. Itu maksudnya. Ya. Jadi, nah kembali lagi tadi, akal ini ya hati-hati, ya harus dikasih makanan yang bergizi. Alhamdulillah di pondok ini kita dikasih makanan berupa apa? Al-Quran, menghafal Quran. Itu juga dia akan menjaga akal kita dari hal-hal yang membahayakan. Tapi nggak cukup sebetulnya. Oke. Nah, kalau akal itu dikasih asupan yang bagus, dilatih dengan ilmu-ilmu logika. Ilmu logika itu penting, gitu kan? Sangat penting. Ilmu mantik, ya. Cara berpikir benar, ilmu cara berpikir benar, ya. Itu penting sekali. Nah, akhirnya dia kalau akalnya bagus, tidak ifrat dan tidak tafrid, maka dia jadi hakim namanya. Dia jadi bijak, ya. Dia jadi apa? Bijak. Nah, akal yang bijak inilah yang nanti memberi nasihat kepada si jiwa, membantu jiwa untuk mengelola badan kerajaannya, gitu. Tapi kalau akalnya bodoh, gimana dia memberi asupan kepada jiwanya? Ya. Kalau akalnya liar, sama juga. Dia akan memberi masukan kepada jiwanya hal-hal yang merusak. Ya. Nauzubillah min dzalik. Itu pertama apa tadi? Akal. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Jadi Nabi Muhammad itu Al-Hakim, kenapa? Karena akalnya Nabi Muhammad apa? Jibril itu. Jibril alaihissalam itulah akalnya Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu analogi. Jadi kalau akal kita perlu kita latih, ya, perlu kita latih, kita ajarin, kasih asupan yang bagus-bagus gitu. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu cara berpikirnya ya Jibril itu. Gitu. Ya, bukan Nabi Muhammad diajarin oleh Jibril sebetulnya. Tapi setiap Nabi Muhammad ambil keputusan, ya akalnya Jibril itu. Ya. Gitu. Ya, itu satu. Nah, si akal ini ada lagi tiga lagi yang memberi masukan kepada jiwa, yaitu syahwat. Apa tadi? Syahwat. Syahwat ini tidak selalu buruk, ya. Syahwat itu tidak selalu buruk. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak dikasih syahwat, ya kita nggak mau makan, ya nggak ada manusia berkembang biak. Oh, nggak ada syahwatnya, nggak punya nafsu, ya. Jadi syahwat itu nggak selalu buruk. Syahwat itu buruk kalau dia digunakan secara berlebihan, kalau dia tidak dibimbing oleh akal, ya. Itu syahwat menjadi apa? Buruk. Ya. Tapi kalau syahwat dibimbing oleh akal yang bagus, maka syahwat dia memilih-milih, ya, nggak asal, ya. Misalkan dia milih-milih makanan yang halal, gitu. Dia tidak berlebihan,
dia kalau misalkan kepada lawan jenis dia melakukannya dengan cara yang halal, ya menikah dulu gitu. Itu pakai akal membimbing kepada syariat jadinya. Jadi akal dan syariat jadi dia berhimpun. Tapi kalau tadi syahwatnya ini berlebihan, meskipun dia tahu syariat, banyak orang berzina dia tahu hukum itu nggak boleh. Tapi kenapa? Karena syahwatnya tidak terbimbing oleh akalnya tadi, ya. Jadi lemah syahwatnya, ya. Lemah terhadap larangan-larangan. Ya. Nah, tadi si syahwat ini sebetulnya dia syahwat dalam diri kita itu nggak kepingin akal itu pintar, nggak kepingin akal itu cerdas. Kenapa? Kalau akalnya cerdas, dia terkekang. Si syahwat terkekang. Syahwat kepingin kita bodoh. Gitu. Jadi kalau kita nggak mau belajar, malas, perhatikan, itu adalah kemauan syahwat kita yang mau liar. Dia nggak mau diapain sama akal, ya, gitu. Dia nggak mau dibimbing sama akal, ya. Nah, syahwat ini kalau dia mau dibimbing oleh akal, dia berada dalam kesucian. Dia menjadi suci, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Bagaimana jiwa bisa suci? Ya, karena syahwatnya tadi suci. Jadi syahwat yang suci ini akan memberi inspirasi kepada jiwa agar dia menjalankan pemerintahan kerajaannya dengan kesucian. Gitu. Jadi pertama tadi apa? Akal. Akal ini membimbing. Yang kedua apa? Syahwat. Nah, syahwat kalau dia kekurangan, dia malas bergaul, malas ngapa-ngapain, malas makan, ya, malas. Itu kan karena syahwatnya itu lemah syahwat kata orang. Ya. Tapi kalau dia nggak dibimbing sama akal, dia liar juga, rakus, apa aja diambil, ya. Dia langgar, dia labrak semua hukum-hukum syariat, ya. Nah, itu disebut maghdub alaihim. Jadi kelihatan, ya, dolin, akal kita dolin atau maghdub alaihim. Syahwat kita dolin atau maghdub alaihim, gitu. Jadi kalau dia siratal mustaqim, akal itu dia hakim, bijak. Kalau dia siratal mustaqim, syahwat itu jadi afif, iffah, suci, gitu. Tapi kalau enggak, kalau dia liar, ya dia maghdub alaihim, enggak siratal mustaqim, gitu. Jadi kenapa Nabi Muhammad menjadi Nabi Muhammad? Kenapa? Karena akalnya hakim, syahwatnya suci, gitu. Ya. Nah, yang ketiga ada namanya ghadab. Apa? Ghadab. Ghadab itu apa? Ghadab itu dia marah. Jadi ada daya dalam diri kita berupa ghadab namanya. Dia berupa ghadab, artinya untuk pertahanan diri, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mengancam, si ghadab ini muncul, ya, merespon, gitu. Ya, ghadab namanya. Nah, ghadab ini kalau dia lemah, dia jadi pengecut, ya. Dia lihat dia punya senjata, ya, punya senjata. Saudaranya dibantai di Palestina,
di depan matanya. Tuh, negara-negara kayak Saudi, Mesir, gitu, nggak ada yang menolong itu. Kenapa? Karena pengecut. Ya, senjata ya nggak ada gunanya di depan orang pengecut. Ya, gitu. Lain dengan Ansarullah Al-Husi itu. Wah, meskipun jauh, ya, meskipun senjata nggak sehebat dimiliki oleh negara-negara itu, mereka juga bukan negara, mereka berani, ya, karena untuk mempertahankan kemuliaan Islam dan kaum muslimin di Palestina, ya, mereka berani. Ya, itu kalau godomnya terdidik oleh akal, dia jadi berani. Gitu. Tapi kalau godopnya tidak difungsikan dengan benar, maka dia jadi pengecut. Kalau godopnya berlebihan, dia jadi Israel. Ya, dia jadi Netanyahu itu godopnya berlebihan. Ya, kenapa? Dia godopnya dilakukan untuk genosida. Ya, untuk membasmi bangsa-bangsa yang dianggap tidak mendukung, ya, cita-cita Israel raya mereka, gitu. Jadi mereka yang membantai itu godopnya berlebihan. Ya. Nah, kita harus di tengah tadi. Kalau godopnya dibimbing akal, dia menjadi berani. Berani itu bertanggung jawab. Ya. Berani itu sesuai dengan syariat. Ya. Berani. Ya. Kalau membunuh tanpa syariat itu namanya nekat, bukan berani. Ya, Israel itu bukan berani, nekat namanya. Ya. Kenapa? Karena mau secara akal, tinjauan kemanusiaan, tinjauan syariat, tinjauan moral, tinjauan apapun itu nggak dibenarkan. Membantai satu manusia aja nggak boleh, apalagi satu bangsa. Membasmi, menghilangkan satu bangsa. Jadi Israel itu bukannya berani, tapi nekat. Ya. Kita juga kalau kita melakukan sesuatu tanpa pertimbangan akal dan syariat, itu namanya nekat, ya, berkelahi misalkan, padahal nggak dibenarkan. Nah, yang dibenarkan adalah untuk membela kebenaran, ya. Saudara kita di Palestina dibantai, ya, berani, ya. Al-Husi itu berani mereka, ya, berani, ya. Kenapa? Akalnya hidup. Tapi Saudi, Mesir, apalagi itu, mereka punya senjata tapi takut semua. Kenapa? Akalnya tadi nggak berfungsi dengan baik. Ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah waham. Waham itu artinya ilusi. Nah, dalam diri kita ada yang disebut ilusi, ya. Ilusi itu adalah hayalan yang diberi makna. Hayalan yang diberi makna. Misalkan kamu nonton pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Saudi, ya. Nonton, ya. Kalau Saudi menang, kamu murung. Padahal nggak ada hubungannya. Menang kalah itu nggak ada hubungannya. Karena kita punya ilusi. Ini bangsa saya, ya. Bangsa saya harus jaya. Ya. Kalau dia menang, saya ikut naik. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Itu cuma permainan, ya kan? Oh. Jadi sedih misalkan. Nah itu namanya ilusi. Punya jabatan, terus jatuh jadi post power syndrome. Post power syndrome artinya, dia pikir dia masih ada di kekuasaan itu,
gitu ya, masih jaya ya, sehingga pas dia sudah jatuh sekalipun dia ingin orang tunduk kepada dia ya, padahal dia udah nggak punya lagi jabatan itu gitu, tapi tetap dia pikir dia masih seperti yang dulu. Nah, kalau ilusi ini daya ilusi ini enggak dibimbing sama akal, maka tadi dia menjadi liar juga, ya, menjadi liar. Disinilah perlu, kalau dia terbimbing dia jadi adil, ya. Dia untuk forecasting itu artinya misalkan mau bisnis ada pertimbangan-perhitungan, gimana kemungkinan laba ruginya kayak gitu. Itu namanya ilusinya tadi terbimbing sama akal, ya. Kalau dia memproduksi suatu karya seni film jadi bagus untuk mendidik gitu. Itu kalau ilusinya bagus, ya. Kalau dia beragama, ya, ilusinya ini terbimbing oleh akal, maka dia salurkan ke dunia seni. Misalkan baca Quran, cari yang bagus misalkan. Itu kecenderungan yang baik. Nah, inilah yang disebut siratal mustaqim. Jadi si 4 ini, akal ini kalau dia bagus, ya, membimbing jiwanya, syahwat kalau dia terbimbing sama akalnya, ya, kemudian apa lagi ghadab, ya, dan waham ini. Nah, 4 ini memberi masukan, memberi bimbingan kepada jiwa, pada si raja. Nah, si raja dengan modal 4 ini mengendalikan atau membawa kerajaannya, badannya. Kira-kira kalau begini, kalau orang akalnya bagus, ya, syahwatnya terkendali, kemudian ghadabnya juga tadi pada tempatnya, wahamnya juga terdidik. Kira-kira hidupnya bagus nggak? Bagus. Itu siratal mustaqim. Pada puncaknya, bentuk ultimate-nya, bentuk sempurnanya itu ada pada para nabi. Jadi kenapa para nabi itu memiliki kualitas hidup seperti mereka itu? Karena sempurna. Karena akalnya sempurna, karena syahwatnya terkendali, karena ghadabnya juga mu'tadil, ya, mu'tadilnya mustaqim, ya. Karena dan wahamnya juga terinspirasi sama akalnya, ya. Maka mereka jadi siratal mustaqim. Nah, kita itu mencontoh mereka begitu caranya. Dibantu dengan syariat gitu. Jadi ada syariat Quran, ada contoh nabi, akal ini dibantu dengan. Itu yang disebut siratal mustaqim. Kalau begitu terukur nggak? Terukur. Nggak perlu mazhabnya apa. Nggak perlu. Jadi siratal mustaqim itu bukan mengklaim mazhab saya ini al-firqatun najiyah, enggak gitu, ya. Firqatun najiyah itulah orang-orang yang akalnya sempurna, terdidik baik, yang syahwatnya terkendali dengan akal yang dengannya dia berjalan sesuai syariat gitu. Yang ghadabnya menjadi syaja'ah, berani, enggak pengecut dan enggak nekat gitu. Yang wahamnya adil. Nah, akhirnya si jiwa ini menjadi mutmainnah. Kenapa jiwa enggak mutmainnah? Kenapa jiwa ammarah bisu? Kenapa jiwa selalu liar? Karena akalnya bermasalah. Karena syahwatnya bermasalah. Karena ghadabnya bermasalah. Gitu.
Jadi yang diperiksa, yang kita periksa itu kita, ya. Nah, kalau orang orientasinya siratal mustaqim, dia sibuk ke dalam dirinya. Tapi ciri orang-orang yang enggak siratal mustaqim, dia sibuk melihat orang lain, dia daftar orang lain sesat masuk neraka. Orang muslim enggak gitu. Cuman iblis yang ingin orang lain masuk ke neraka sebanyak-banyaknya. Cuman iblis. Kalau Allah dan anggota-anggotanya ingin semuanya masuk surga. Ya. Jadi siapa yang menginginkan masuk neraka? Iblis cari teman. Ya, nauzubillah min dzalik, ya. Jadi fokus orang-orang yang siratal mustaqim adalah bagaimana dia fokus mendidik akalnya, fokus mendidik apanya? Syahwatnya, fokus mendidik apanya? Godobnya, fokus mendidik wahamnya. Nah, menyelesaikan 4 ini, ketika si 4 ini selesai, maka dia menjadi konsultan terbaik bagi si jiwa. Gitu. Sehingga jiwa sebagai raja, dia apa? Dia dapat masukan yang baik dan dia mengendalikan kerajaan dan anggota kerajaannya. Jadi tangan ini ya terserah akalnya. Mata ini ya terserah semuanya yang tadi 4 itu. Ya. Jadi seluruh anggota ini, ya, anggota badan ini, ya, dia baik atau tidaknya sangat tergantung pada si 4 tadi. Itulah disebut siratal mustaqim. Nah, ada satu hadis mengatakan bahwa Quran dulu. Quran mengatakan tidak satu pun manusia, ya, kecuali dia harus berjalan di sirat. Sirat itu diawali dengan neraka. Jadi kita berjalan di atas sirat itu, kalau dia menjadi manusia yang celaka, dia jatuh ke neraka di sirat itu. Itu. Tapi ada hadis mengatakan, apakah engkau juga berjalan di sirat itu? Jalan di atas api neraka. Iya, aku juga, kata Nabi. Aku juga. Cuman ketika aku berjalan, neraka itu padam. Dan neraka itu, si neraka juga mengatakan kepada orang yang berhasil mengelola yang tadi, itu jika kalian jalan, maka kami akan padam. Terus si orang-orang yang siratal mustaqim bertanya, loh kok begitu? Iya, karena kalian telah memadamkan aku saat kalian di dunia. Jadi kapan kita memadamkannya? Ya tadi, memadamkan liarnya akal, memadamkan liarnya syahwat, memadamkan liarnya godop, memadamkan liarnya waham. Gitu. Jadi cara memadamkan siratal mustaqim yang di akhirat itu adalah dengan cara mengendalikan si 4 ini. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak terukur ini? Kalau begini, terukur nggak? Terukur. Kita bisa lihat apakah kita sedang memadamkan neraka di sana, atau kita tenang-tenang aja, masa bodoh gitu. Ya. Jadi kesempatan untuk memadamkan neraka ya bukan di sana, tapi di mana? Di sini. Caranya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Nah, ciri-ciri bahwa kita diberi bantuan, doa kita dikabulkan, mendapatkan siratal mustaqim adalah kita punya upaya untuk
apa? Untuk meningkatkan kualitas akal kita, gitu. Itu cirinya. Jadi kalau kita tidak begitu, kita belum di ini siratal mustaqim. Malas belajar nih. Kita nggak ada ciri-ciri orang yang diberi siratal mustaqim. Maka rajinlah belajar. Belajar itu nggak ada umurnya, ya. Terus kejar, ya. Cari orang-orang yang benar-benar membimbing kita. Diri kita yang selembar ini jangan diberikan sembarangan kepada siapapun secara cuma-cuma. Pilih ilmunya, pilih orangnya, pilih. Jangan asal, ya. Orang pada ikut ono, ikut juga, gitu. Jangan, ya. Karena banyak sekali nih, ya, pedagang-pedagang, ya. Nah, itu saja mungkin tadi kata Ustadz Iqbal, Fatihah ini dalam sekali, ya. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya belum, ya. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya benar, memahaminya benar, barulah kita ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjuki kami jalan yang mustaqim. Jalannya siapa? Ulangi lagi, jalan minan nabiyyina wasyuhada wassadiqin wassalihin, wasiddiqin wassalihin. Sebetulnya ada takwilnya. Siapa syuhada itu maksudnya? Ya, sehingga kita enggak ini, cuman tadi takwilnya ini oleh sejarah dihapus, ya. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT yang akhirnya tahu apa takwilnya. Takwil itu artinya gini. Kalau tafsir tadi mengenai apa? Makna bahasa, ya, makna bahasa. Tapi kalau takwil itu misdak. Saya kasih contoh. Misalkan ini artinya bisa artinya aktorik, ya, sekali. Oke, ini tafsir. Nah, kemudian tafsir yang ayat di ayat adalah itu jalannya para nabi, nabiyin, syuhada, apa? Sedikit dulu. Nah, ini kan tafsir. Cuma siapa? Nabi jelas dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Nah, syuhada siapa? Soal sedikit siapa? Soal siapa? Nah, menjawab ini secara definitif asli ini urusan takwil. Dan Nabi menyebutkan. Nabi menyebutkan siapa mereka, nama-namanya. Kalau kita tahu ya kita ikut nama itu. Nah, ketika ini dihapus, akhirnya apa? Liar. Wah, ikut fulan. Semua ingin diikuti. Padahal nggak punya kelayakan sama sekali untuk diikuti. Nggak ada pesan oleh Allah untuk mengikuti mereka. Tapi apa? Kita ikut rame-rame. Ya. Kenapa? Karena ini dihapus takwilnya. Rasulullah SAW mengatakan, kutiltu litanzil. Aku diperangi, ya, oleh orang-orang litanzil. Gara-gara tanzil. Tanzil itu adalah Quran. Agar Quran itu tidak berlanjut turunnya. Tanzil apa? Al-Quran. Wa qutila Ali lit ta'wil. Dan Imam Ali diperangi
karena takwilnya, karena beliau menyimpan takwil yang dititipkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu, ya. Tapi tadi akhirnya takwil itu bermasalah, ya, kecuali orang-orang yang berupaya terus-menerus untuk mencari takwilnya. Insya Allah, ya. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan makna Shiratal Mustaqim ini menjadi lebih jelas, ya. Yang dengan begitu kita dapat mengukur setiap hari. Artinya gini, kalau kita tafsirnya adalah maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi, dolin adalah orang-orang Nasrani, nah, kita sudah selesai. Sudah selesai. Kita kan udah Islam, berarti kita sudah Shiratal Mustaqim. Kalau kita maknai seperti itu. Tapi kita juga bisa aja tidak menyalahkan tafsir itu. Itu cuma contoh. Artinya orang-orang Yahudi maghdub alaihim. Kenapa? Karena akalnya liar tadi. Dia tahu tapi apa? Tahu tapi nggak dipakai tuh. Ya. Membunuh orang nggak boleh. Mereka para nabi dibunuh. Ya. Tuh. Terus syahwatnya liar, godobnya liar, membunuhi orang-orang Palestina. Itu godob tuh. Godob yang nggak pada tempatnya. Ya. Nggak ada urusan agama pun kemanusiaannya menolak itu. Gitu. Ya. Nah, itu maksudnya agar kita jangan seperti mereka. Bukan berarti kita sudah selesai, enggak. Maksudnya agar kita jangan seperti Yahudi. Dolin adalah orang Nasrani. Maksudnya agar kita jangan seperti orang Nasrani. Ya, makanya kita minta terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minta terus. Ya. Kalau minta ini sampai ngotot karena ini perlu. Nggak ada diajarin minta kekayaan, minta jabatan, minta yang lain. Yang diajarin Shiratal Mustaqim, berarti ini perlu banget. Nggak ada yang lebih perlu dari ini. Kalau ada yang lebih penting dari Shiratal Mustaqim, pasti dikasih tahu yang itu diajarinnya. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim, berarti apa? Tidak ada yang lebih penting buat nasib hidup kita di dunia dan di akhirat selain Shiratal Mustaqim. Jadi jangan dianggap remeh. Sudah Shiratal Mustaqim. Nggak perlu lagi, saya udah tahu. Entang-entang udah baca tiap hari terus kita pikir udah tahu. Enggak. Ya. Dengan begini insya Allah kita dapat apa? Mengukur diri kita. Pertama tadi apa? Apakah akal kita sudah bijak? Nggak liar dan nggak bodoh. Apakah syahwat kita sudah mulai kita tata untuk menjadi suci? Ya, tidak suka-suka syahwat itu dan juga tidak lemah. Ya, nggak punya gairah, nggak punya syahwat. Ya, makan malas. Males, semuanya males, itu nggak punya syahwat namanya. Ya. Kemudian apa tadi? Godob, dia pemberani, bukan orang nekat atau pengecut. Ya. Ini cerita hari ini jelas sekali. Ya. Ada contoh yang nekat, Israel, berani nekat, nggak ada perhitungan akal, nggak ada perhitungan syariat, nggak ada perhitungan kemanusiaan, ya. Ada negara-negara Arab, raja-raja Arab punya senjata semua ngecut, ya. Senjatanya nggak kepake. Tonton aja tuh 40.000 orang Gaza dibantai, diam aja deh. Lah komentar wala apa? Ya. Itu raja-raja itu ngecut semua. Gitu. Ada yang berani, Al-Houthi itu. Dia bukan negara. Al-Houthi itu bukan negara. Dia belum menjadi sebuah negara.
Dia tuh kalau di sini FPI, ormas. Ya. Abdul Malik Al-Hus itu pimpinan kayak Rizik di sini, kayak Habib Rizik di sini, gitu. Dia punya senjata, ya. Dia punya hypersonic, ya. Kalau PPI belum punya, ya. Hizbullah di Libanon berani, gitu kan? Ini nggak ada urusan mazhab. Ini urusannya akalnya hidup apa enggak? Syahwatnya suci apa enggak? Godoknya membuatnya sajaah berani atau enggak? Itu urusan itu. Enggak ada urusan mazhab-mazhaban. Buat apa kita mengatakan firqah najiyah enggak ada satupun bentuknya, ya. La hikmah wala berani wala. Ya, itu mungkin sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Kalau enggak kita cukup. Nah, Fadol. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waham. Ya. Sudah. Waham itu ilusi. Waham. Jadi ada daya dalam pikiran kita di bawah akal, itu namanya hayal, daya hayal. Ya. Misalkan kita malam-malam melihat putih-putih di sana tuh, kita ketakutan, kita pikir pocong. Padahal itu mau kena belum diangkat, lupa diangkat mau kena. Dipikir pocong. Kenapa? Karena hayalnya ditambahin nilai. Gitu. Ya. Putih sama malam hari sama dengan pocong sama dengan menakutkan. Gitu. Tapi kalau wahamnya terdidik dengan akal, akalnya bilang enggak. Itu dia langsung itu mau kena. Gitu. Lihatin aja, itu mau kena. Gitu. Ya. Nah, kalau akalnya hidup, wahamnya ini bisa dipakai menjadi bagus. Ya. Buat apa? Buat mengestimasi sesuatu yang belum kejadian. Misalkan saya mau pergi hari ini hari libur. Hari libur berarti ini akhir tahun. Berarti puncak macet, gitu. Atau waham, tapi wahamnya bimbing sama akal. Dia ngebayang macetnya di sana, gitu. Itu lebih real karena ada punya hitungan. Ini akhir tahun, libur nasional, banyak dia hitung-hitung. Dia ngebayangin apa? Jalur puncak, jalur macet. Berarti apa? Kalau dia mau ke arah sana, dia harus hitung kapan melakukannya. Nah, itu berarti wahamnya adil, enggak merugikan dia. Ya. Tapi kalau wahamnya tidak terbimbing sama akal, akhirnya tadi, ya, takut kepada masa depan, takut akan masa depan. Ya. Pokoknya semua yang membuat kita takut akan masa depan biasanya waham. Wahamnya enggak terbimbing sama akal. Nah, gimana Pak? Fadal, lagi. Kemana ya? Ayo, Fadal. Ya, bagus. Gimana? Ya. Jadi akal ini sebetulnya anugerah Allah SWT yang sudah diberikan begitu saja, ya. Sehingga setiap manusia dia bisa menggunakan akalnya. Tapi ada tapinya. Nah, seperti potensi yang lain, dia harus dilatih. Gitu. Kayak ini. Setiap kita punya
kekuatan, potensi untuk menjadi kuat. Tapi kalau dia dilatih dengan teratur, gym, olahraga dan semuanya, dia lebih lebih jadi gitu badannya misalnya, ya. Tapi potensinya ada. Nah, akal juga gitu. Kenapa ada orang akalnya lebih dari yang lain? Karena yang satu melatih, yang satu nggak melatih. Gitu. Nah, kita mesti melatih akal kita, ya. Yang melatihnya bisa dengan diskusi, ya, bisa dengan tanya jawab, bisa dengan latih debat. Kalau debat tuh boleh kalau buat latihan, ya. Debat yang nggak boleh tuh kalau kita menang-menangan soal agama, hanya nggak ada yang benar, itu nggak boleh, buang-buang waktu. Kalau debat, ya, belajar, ya, debat itu boleh. Atau kalau mau olahraga ya pilih olahraga yang membutuhkan akal, kayak catur. Catur tuh bagus, ya, melatih cara berstrategi, bagus. Tapi juga jangan sampai berlebihan. Nanti kalau berlebihan deh menjadi buang-buang waktu, ya. Sekedar aja, sekedar. Kalau berlebihan hanya profesional enggak, waktu habis gitu kan. Jadi semua harus ditakar. Karena permainan pun sekali main, sekali dapat hobi, ya susah juga gitu. Apa juga itu kalau kita sudah kena menjadi hobi, kita jadi terpenjara sama hobi kita. Tanya aja merokok itu. Susah kan Pak ya? Susah. Bukan kita nggak mau, kita tahu ini nggak sehat. Kita tahu, tapi kita udah terpenjara karena udah itu tadi. Gitu. Nah, saya pernah merokok Pak, tapi saya nggak terpenjara. Nah, itu cara kita semuanya harus dilatih. Akal kita harus dilatih. Ya. Nah, kita misalkan pengajian kayak gitu, ya bertanya, ya. Ya, jadi agama itu harus dipertanyakan supaya apa? Supaya kita dapat jawabannya. Ya enggak semua agama itu terus kita diam aja terus berarti benar, enggak juga. Ya, enggak juga. Ya, Umar ya. Jadi harus pelajaran cara berpikir benar. Itu ada logika. Ilmu mantik kalau di pesantren-pesantren lama itu ada namanya kitab mantik, itu perlu banget. Di pesantren-pesantren NU itu diajarin ilmu mantik. Ya. Tapi sayang sekali belakangan banyak paham-paham agama mengabaikan akal. Kalau nggak perlu akal gitu. Loh. Yang nggak boleh itu kalau cuma akal memahami agama, itu nggak boleh. Tapi kalau syariat, pakai Quran, pakai hadis, pakai akal, ya harus. Gimana memahami hadis kalau nggak pakai akal? Gimana memahami Quran kalau nggak pakai akal? Akhirnya apa? Tuhan punya tangan, diem aja gitu maknanya. Tuhan duduk, iya, nggak karu-karuan, ya. Tuhan punya betis. Oh, nanti di neraka ditanya, halim talakti, apakah kamu sudah penuh, gitu kan? Terus kata neraka, hal min mazid, apakah ada tambahan yang mau masuk lagi? Ketika dia tanya al mazid, Tuhan injakkan betisnya ke neraka itu. Bayangin Tuhan punya betis, injakkan ke neraka itu, padamlah neraka itu. Enggak, akhirnya apa? Karena nggak pakai akal, ya udah diimani. Gitu. Jadi nggak tahu, hadis itu adalah masukan dari agama-agama pagan, agama-agama pagan, ya, berhala. Masuk unsur-unsur itu ke dengan kenapa? Karena 150 tahun hadis dilarang ditulis oleh para khalifah. Coba, udah banyak yang hilang, ya.
Di zaman Abu Bakar dan Umar, orang yang menyimpan buku-buku hadis itu disuruh bakar. Yang masih menyimpan di penjara. Dengan alasan takut tertukar dengan Al-Quran. Ya. Akhirnya nanti setelah 150 tahun baru kepikiran hadis ditulis. Nah, orang-orang yang itu sudah pada mati. Ya. Para pengumpul hadis sudah pada mati. Ya. Akhirnya apa? Banyak orang yang jualan hadis. Banyak yang jualan hadis. Tukang madu bilang Rasulullah suka madu supaya madunya laku. Menisbahkan ke Rasulullah semuanya. Rasul suka ini. Tukang-tukangan ngasih gagasan, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Bukhari itu, ya, kalau hadisnya nggak disortir itu diseleksi, itu yang hadis itu banyak banget gitu. Udah diseleksi hadis-hadis itu, kalau diukur sama umurnya Rasulullah masih lebih banyak itu. Jadi Rasulullah cuman ngomong aja tiap hari, nggak tidur, nggak ada kegiatan lain, ngomong aja nggak cukup, lebih banyak hadis itu gitu. Itu nggak mungkin secara akal. Termasuk tadi hadis tadi yang saya bilang, nggak mungkin lah. Ya, Allah ingin membersihkan nama nabinya dengan cara cara mempertontonkan auratnya. Mungkin lah. Maha suci Allah dari seperti itu, gitu. Dan itu lolos di Bukhari. Lolos itu. Nah, lagi Fadal. Kalau ada kita bukan aja. Zaman ada manusia super, gitu. Kata orang Islam Imam Mahdi, gitu. Imam Mahdi, gitu. Yang gitu. Ada yang bilang Satrio Peningit, permen, gitu. Itu kan umum. Nah, yang beda tuh misdaknya. Misdak itu bentuk nyata, konkret, real, terbatas. Gitu. Itu namanya. Disebut namanya. Syuhada ini kan umum, ya kan? Kita masih multitafsir siapa syuhada itu, ya kan? Tapi oleh Rasul disebut namanya, yang harus diikuti itu. Gitu. Nanti antum baca di tafsir As-Sabuni atau Jalaluddin As-Suyuti tentang makna misalkan ulaikahum khairul bariyah surat lam yakunil ladzina kafaru itu surat Al-Bayyinah di akhir itu ada ulaikahum khairul bariyah. Khairul bariyah secara tafsir adalah ahsanul insan. Al-bariyah ini al-insan, manusia. Orang yang berjalan hidup di atas bumi yang berakal, namanya al-bariyah. Ulaika mereka adalah khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk yang berjalan di muka bumi. Itu takwilnya menurut As-Sabuni Syiah. Hum syi'atu kaya Ali. Misalkan, mereka lah syiahmu wa Ali. Itu artinya dikunci sama Rasulullah SAW. Banyak lagi dikunci-kunci yang lain. Makanya takwil ini itu dihapus. Kenapa? Kalau nggak dihapus, yang palsu nggak ada. Agama palsu nggak ada. Jadi yang agama supaya dia bisa dipalsukan, yang ini yang asli dihapus. Menghapusnya ratusan tahun. Iya, dan itu jadi wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Ar-rasikhuna fil ilm itu artinya
tidak mengerti takwil Al-Quran ini kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilm. Nah, ar-rasikhuna fil ilm ini orang-orang yang ulul albab, orang yang suci pikiran dan hatinya, sehingga mereka mendapatkan ilmu takwil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah nampak. Itu kan bagaimana bisa nama hidupnya kan sudah jauh dari yang mana? Yang disebut itu, yang disebut langsung namanya, rekomendasi itu ya. Kan jauh dari kehidupan Rasul langsung Rasul sampai Rasul. Ya itulah yang disebut nubuat. Jadi Rasulullah menyebut nama-nama yang bahkan mereka belum lahir. Iya, itu namanya nubuat. Informasi yang sifatnya wahyuni, sifatnya wahyu. Orangnya belum lahir, Rasul sudah sebut. Banyak itu, banyak. Orangnya belum lahir, Rasul sudah sebut. Nama mereka rinci. Dan di Rasul bukan meramal ya. Kalau meramal dia berspekulasi. Rasul ya tahu A to Z-nya. A to Z-nya tahu. Iya. Nah, mungkin sudah ya, Pak ya. Kita baca doa kafarat majlis. Ya. Gimana bacanya bareng-bareng? Subhanakallahumma wa bihamdik